Seperti yang kita tahu ya, normalnya pernikahan itu diadakan oleh seorang suami laki-laki dan seorang istri perempuan. Tapi apa jadinya kalau pasangan lo tiba-tiba aja berubah berganti kelamin? Singkat cerita, ada seorang suami nih ya, laki-laki yang dilarikan ke rumah sakit. Begitu dirawat, sang istri nanya, "Gimana dok kondisi suami saya?" Dokternya pun menjawab, "Suami ibu kondisinya stabil. Tapi untuk beberapa waktu ke depan, suami ibu bakalan berubah menjadi seorang wanita." Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan untuk setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2003, di sebuah halaman belakang yang ada di suatu rumah, ada seorang bapak-bapak bernama Ted Prince tinggal di kota Ohio, Amerika Serikat. Ted diketahui adalah seorang ayah yang pada hari itu sedang mengasuh kedua anak laki-lakinya yang masih kecil. Pas lagi bermain, entah kenapa Ted ini nafasnya menjadi sesak dan jantungnya itu berdenyut kencang. Gak lama kemudian, tiba-tiba aja Ted tahu-tahu pingsan. Seketika orang-orang serumah itu pada panik tuh ya, berusaha menolong Ted sambil juga menelpon ambulans. Ted akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat dan kondisinya dibuat stabil oleh dokter. Nah, pas kiranya udah stabil, dokter ini kayak menghampiri istrinya Ted yang bernama Rene Prince. Pas itu Rene langsung nanya, "Gimana dok kondisi suami saya? Apakah semuanya baik-baik aja?" Dokter itu kayak memasang muka bingung, galau, gusar, dan pokoknya raut mukanya tuh kayak nggak enak lah ya. Dokter pun lalu menjawab pertanyaannya Rene, "Bu, suami ibu ya kondisinya itu baik-baik aja. Sekarang udah stabil." Rene pun bernafas lega karena ternyata Ted baik-baik aja. Tapi ya, dokter melanjutkan jawabannya nih ya. Tapi suami ibu besok atau kedepannya mungkin bakalan berubah menjadi wanita. Bagaikan petir yang menyambar Rene ya, dia agak tersentak kaget gitu mendengar perkataan dokter. Tapi di satu sisi juga bingung, kayak tunggu. Kenapa suami saya, seorang bapak-bapak, seorang ayah, seorang laki-laki bisa berubah menjadi wanita dalam satu malam? Ini maksudnya apa nih? Dokter pun lalu menjelaskan kepada Rene secara panjang lebar tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ted. Jadi ketika Ted di rumah sakit ya, dokter sempat melakukan pemeriksaan yang mendalam. Hasil dari pemeriksaannya ini adalah ternyata Ted memiliki sebuah kondisi yang bernama Klinefelter Syndrome. Buat yang baru tahu, Klinefelter Syndrome adalah sebuah kelainan kondisi di mana seorang anak laki-laki dilahirkan dengan kromosom X tambahan. Supaya semakin paham, ini kita mundur sedikit dulu ya. Gue bakalan jelasin pelan-pelan sekaligus juga menggunakan bahasa yang enak ya, yang supaya kita semua paham lah, mudeng lah dengan apa yang sebenarnya terjadi. BTW, apa yang gue jelasin ini mengandung beberapa istilah medis. Kalau sekiranya ada yang kurang tepat, terlebih dahulu gue mohon maaf nih ya. Oke, jadi kromosom itu bisa dibilang semacam satu paket gen yang ditemukan di setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, ada 2 jenis kromosom yang menentukan jenis kelamin genetik seseorang. Kromosom ini diberi nama X dan Y. Kalau sekiranya ada bayi perempuan lahir, maka kromosomnya itu adalah XX. Secara kromosom X diperuntukkan untuk perempuan. Lalu kalau sekiranya ada bayi laki-laki lahir, maka kromosomnya adalah XY. Secara Y-nya itu diperuntukkan untuk laki-laki. Normalnya begitu. Nah, sedangkan laki-laki yang mengidap Klinefelter Syndrome, kromosomnya ini agak beda karena dia mendapatkan tambahan X. Laki-laki yang terlahir dengan Klinefelter Syndrome, kromosomnya itu menjadi XXY. Secara genetik, dia sebenarnya masih laki-laki karena dia punya Y di kromosomnya. Tapi secara genetik juga, dia sebenarnya juga adalah seorang perempuan karena dia memiliki 2 kromosom X. Lalu biasanya juga kromosom X yang kedua itu tidak begitu dominan. Bisa dibilang kromosom dari orang yang mengidap Klinefelter Syndrome itu adalah X dominan, X tidak dominan, dan Y dominan. Sedikit info tambahan lagi, Klinefelter Syndrome ini sebenarnya cukup umum terjadi. Bahkan dari 1000 kelahiran dilaporkan ada 1 orang yang memiliki Klinefelter Syndrome. Yang artinya mungkin ada banyak orang di luar sana yang mengidap
Klinefelter syndrome, tapi nggak ketahuan aja karena tidak merasa ada masalah dan tidak juga melakukan pemeriksaan secara mendetail. Sekarang balik lagi nih ke ceritanya Ted dan Rene. Rene walaupun udah dijelasin panjang lebar ya sama dokter, ini masih nggak paham juga. Yang membuat dia nggak paham adalah kalau Ted memiliki Klinefelter syndrome sejak lahir, kenapa baru muncul sekarang? Kan dia sejak lahir punya kromosom XXY. Kenapa baru berubahnya hari ini? Kenapa nggak sejak kemarin-kemarin? Ini kayak nggak masuk akal. Dokter lalu menjelaskan lagi. Jadi yang menyebabkan Ted itu sesak nafas, jantungan, dan pingsan adalah ketika dia sedang bermain dengan anak-anaknya di belakang rumah, dadanya Ted itu sempat tersengat oleh tawon. Sengatan tawon ini mengakibatkan Ted menjadi anafilaksik shock. Buat yang belum tahu, anafilaksik shock adalah sebuah reaksi alergi hebat yang kacau, yang sampai kejang-kejang akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk kasusnya Ted, benda asing yang masuk dalam tubuhnya adalah racun dari tawon yang menyengat. Ketika Ted dirawat di rumah sakit, dokter menyuntikkan suntikan hormon steroid dalam jumlah besar untuk mengurangi efek alergi, peradangan, dan juga anafilaksik shock-nya. Biasanya suntikan hormon steroid itu tidak berakibat jangka panjang. Palingan ada sedikit ketidakseimbangan hormon, tapi itu untuk sementara aja. Nah, beda cerita dengan Ted. Ketika dia disuntikan hormon steroid, keseimbangan hormonnya ini berubah dan men-trigger kromosom X tambahan yang ada di dalam tubuhnya. Alhasil kromosom Ted yang tadinya adalah X dominan, X tidak dominan, dan Y dominan sekarang berubah menjadi X dominan, dan Y tidak dominan. Karena yang dominan sekarang adalah X dan X, maka secara genetik Ted berubah menjadi perempuan. Rene sekarang jadi paham tuh, dan di otaknya itu kayak semuanya jadi connect. Ternyata Rene sebenarnya udah sadar dengan keanehannya Ted, tapi dia kayak denial gitu. Jadi kita flashback dulu ke belakang ya, jauh ke beberapa momen sebelum Ted dan Rene menikah. Beberapa bulan sebelum mereka menikah, Ted itu kayak ngobrol serius dengan Rene. Waktu itu Ted kayak memperlihatkan isi lemari bajunya, dan ternyata di dalam lemari bajunya ini ada banyak bajunya Ted dan juga baju-baju perempuan. Ted lalu bilang ke Rene, semua baju yang ada di sini adalah miliknya Ted. Rene agak bingung ya mencerna maksudnya Ted itu apa. Waktu itu Ted menjelaskan kalau dia terkadang suka memakai baju perempuan. Dia suka aja gitu dengan baju perempuan karena ya baju perempuan itu menurutnya itu lucu, imut, cantik, dan kalau dipakai kok bagus ya. Ya begitulah kurang lebihnya. Walaupun begitu, Ted meyakinkan Rene bahwa dia itu laki. Dia itu beneran jantan banget dan suka sama cewek. Dan dia juga sayang banget dan cinta sama Rene. Tapi ya dia suka aja. Dia juga suka tuh dengan baju perempuan. Bisa dibilang Ted ini kayak seorang crossdresser atau laki-laki yang suka memakai baju perempuan. Nah, Ted sengaja memberitahu ini kepada Rene karena mereka mau menikah nih ya. Ted kayak nggak mau menyembunyikan rahasia apapun kepada Rene. Rene awalnya shock ya. Cuman waktu itu Rene kayak berpikiran, oh palingan ini fetish lo aja kali ya. Palingan ini fantasi seksual lo aja kali. Rene pun menerima rahasianya Ted dan akhirnya mereka menikah. Kehidupan pun berjalan dengan normal sampai Ted berubah menjadi wanita dalam satu malam. Nah, pada tahun 2005 atau 2 tahun setelah Ted sembuh dari sengatan tawon, tubuhnya Ted itu mulai berubah. Raut wajahnya berubah menjadi feminim, rambutnya jadi lebih cepat panjang, tubuhnya juga menjadi langsing, lekuk tubuhnya juga berubah seperti perempuan. Bahkan dadanya Ted itu juga membesar, seakan-akan kayak ada payudara yang mendadak tumbuh. Perilakunya juga menjadi kemayu, moodnya gampang swing, perasaannya lebih sensitif, gampang tersinggung, mut-mutan. Pokoknya kayak bener-bener jadi remaja perempuan yang masih ABG. Ted juga ngerasa tidak nyaman dengan tubuhnya karena ya walaupun dia merasa dirinya adalah perempuan, dia masih punya itu loh di bawah. Ya aneh lah, kayak gue perempuan tapi kok ada
itu di bawah. Ted pun sekarang juga lebih memilih untuk memakai baju perempuan dibandingkan laki-laki. Lengkap dengan make up, kalung, gelang, anting, cincin, dan aksesoris perempuan. Segala perubahan ini membuat Rene menjadi tidak nyaman. Dia tidak nyaman karena suaminya yang dulu itu laki-laki sekarang berubah menjadi perempuan gara-gara genetik. Rene waktu diberitahu oleh dokter ekspektasinya adalah, oh oke, Ted sekarang mungkin berubah menjadi perempuan. Mungkin dia sekarang jadi laki-laki yang lebih kemayu. Tapi enggak men, seiring waktu berjalan, Ted literally beneran berubah menjadi perempuan. Entah itu secara fisik, pikiran, mood, dan juga perilakunya. Rene juga tidak merasa nyaman karena anak-anaknya mereka ya itu menyaksikan ayahnya perlahan-lahan berubah menjadi perempuan. Apalagi Ted sekarang keliling rumah atau keluar rumah itu pakai baju perempuan. Rene takutnya perubahannya Ted ini berdampak buruk kepada anak-anak mereka. Rene mempertimbangkan tuh ya untuk menceraikan Ted karena ya Rene nggak bisa hidup dengan suami yang perlahan-lahan berubah menjadi istri. Hati dan pikirannya Rene bisa dibilang pusing banget lah ya, karena aneh nih. Lo coba bayangin sendiri dah pikiran dan hati lo gimana kalau suami atau istri lo itu perlahan-lahan berubah kelaminnya. Walaupun begitu, Rene mengurungkan niatnya karena ternyata anak-anaknya mereka itu kayak menerima kondisinya Ted yang perlahan tapi pasti berubah. Hal ini bisa terjadi karena mungkin namanya juga anak-anak ya, masih polos, masih belum mampu mencerna betapa kompleksnya situasinya Rene dan juga Ted. Alhasil, Rene pun mempertahankan pernikahannya demi kebahagiaan anaknya. Sampai pada tahun 2008 ketika Ted udah matang nih ya menjadi wanita, dia pun menjalani operasi pergantian kelamin di Thailand. Waktu itu operasinya berlangsung selama 13 jam dan juga terdapat 3 prosedur. Begitu selesai operasinya, Ted akhirnya merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi seutuhnya menjadi seorang wanita. Nah, perubahan total inilah yang akhirnya berdampak ke pernikahannya Ted dan Rene. Ted berpikir kalau dia itu normalnya adalah seorang wanita, sedangkan Rene berpikir bahwa normalnya dia adalah hidup berkeluarga dengan seorang suami. Dikarenakan perbedaan normal inilah pada tahun 2008 mereka berdua resmi bercerai. Waktu di interview, mereka bercerita bahwa sebenarnya hidupnya mereka itu baik-baik aja, damai-damai aja. Cuman ya gara-gara perubahan yang signifikan, otomatis arah hidupnya mereka itu menjadi berbeda. Menurut Ted, atau sekarang yang udah mengganti namanya menjadi Chloe, normalnya dia tuh ya begini, seorang wanita. Walaupun mereka udah resmi bercerai, dari info yang gue dapatkan, mereka masih tinggal bareng dan sekarang menjadi partner untuk sama-sama membesarkan anak mereka. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang seorang suami yang berubah menjadi istri dalam satu malam. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halo Halo Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halo Halo Club, klik aja tombol join di bawah atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap harinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.